Rahayu, rahayu, rahayu. Hai sahabat Tamala, kembali lagi bersama Kak Tamala di channel Tamala Story, tempat di mana kartu berbicara lewat simbol dan intuisi serta pesan semesta di dalam kehidupan ini, ya. Dan dalam kesempatan ini, Kak Tamala akan membahas sesuatu yang mungkin banyak dirasakan oleh kalian yang memiliki sebuah hubungan, yaitu tentang cinta lama yang masih membekas dan cinta baru yang mulai mengetuk pintu hati. Memang kadang semesta berbicara tentang dua hubungan ya, dua arah yang membuat kita merasa hidup dan yang kini mulai menumbuhkan harapan baru. Nah, di pembacaan kali ini, Kata Mala akan mengajak kamu menyelami energi dari 3 file yang masing-masing punya kisah dan pesan semestanya sendiri. Jadi, sebelum mulai, ya, tarik nafas perlahan, hembuskan perlahan, tenangkan pikiran, dan pilih file yang kamu rasakan memanggil dari dalam hatimu. Ya, ini adalah file pertama, file kedua, dan file ketiga. Ya, pilih sesuai dengan intuisimu. Dan kita akan mulai membacakan file pertama. Ya, ini mungkin tentang cerita yang sudah lama kamu pendam di dalam hati. Ya, cerita tentang seseorang. Dan kita akan mulai berbicara tentang pilihan file pertama. Memang kalau dilihat dari kartu ini ya, sekarang kamu sedang berada di titik ya, di mana cinta terasa seperti perjalanan spiritual. Bukan lagi sekedar soal siapa yang bersamamu ya, tapi apa yang bisa kamu pelajari dari semua ini ya. Kartu ini menunjukkan kamu pernah mencintai dengan penuh gairah dan keyakinan. Kamu sosok yang berani mengambil langkah bahkan saat ragu. Tapi di sisi lain kamu juga punya kecenderungan untuk mengontrol arah hubungan ya. Dan mungkin karena kamu takut kehilangan ya, uh, karena kamu mungkin merasa sudah berjuang dalam hubungan ini dan kamu memiliki kendali atas hubungan ini ya. Kemudian untuk kartu kedua ya, sebuah perubahan besar yang tak bisa dihindari. Bisa jadi sebuah hubungan dari masa lalu memang harus berakhir ya. Dan mungkin kalau kamu ingat cara kamu mencintai dulu ya, sepenuh hati dan saat ini mungkin semesta meminta versi baru dari dirimu bisa lahir ya. Dan memang kita kadang harus kehilangan sesuatu yang sangat kita sayangi agar kita bisa menemukan diri sendiri. Kartu berikutnya adalah Nine of Swords ya. Kartu ini menyimpan energi kesedihan yang tenang, ya. Kamu mungkin sering berpura-pura kuat, ya. Tapi saat kamu sendirian, kamu merasa ada sesak yang tiba-tiba datang dan ingatan yang mungkin hadir tentang seseorang, ya. Di saat ini mungkin kamu merasa menyesal, bukan karena kamu ngerasa cinta itu salah, ya. Tapi karena ada bagian dari dirimu yang masih ingin dimengerti tanpa harus menjelaskan. Jadi mungkin ada sesuatu hal yang belum sempat kamu sampaikan dan kamu tidak sanggup untuk menyampaikan hal tersebut ya. Dan kartu berikutnya ya berbicara tentang betapa kamu berusaha keras ya menahan semua perasaan sendirian. Kamu sibuk, kamu fokus kepada hal lain, tapi sebenarnya semua itu cara kamu untuk mengalihkan rasa berat yang belum benar-benar kamu letakkan ya. Kamu lelah tapi masih tetap berjalan karena bagian dalam dirimu tahu berhenti bukanlah sebuah pilihan. Kartu berikutnya. Oke, kartu ini berbicara tentang energi intuisi dan kebijaksanaan. Kartu ini seperti bisikan lembut dari dalam dirimu sendiri. Berhentilah mencari tanda di luar, ya. Dengarkan hatimu, dia sudah tahu jawabannya. Jadi kamu cari dalam dirimu sendiri. Mungkin kamu saat ini masih terikat dengan cinta lama karena ada hal yang belum tuntas. Atau kamu menolak cinta baru karena belum siap membuka ruang. Tapi semesta ingin kamu sadar bahwa cinta sejati tidak akan datang melalui keraguan. Ia datang ketika kamu sudah berdamai dengan masa lalu. Oke, ini energinya mulai terasa berubah ya. Ya, dengan munculnya Queen of Wands ya. Ini mungkin saatnya kamu bangkit.
kamu harus memulai kembali cara mencintai dirimu, ya. Apa yang kamu cintai dari hidupmu. Percayalah pada dirimu sendiri, ya. Kamu memiliki pesona dan tidak lagi menunggu cinta untuk membuatmu lengkap, ya. Kamu sudah sedemikian rupa dan layak diperjuangkan, ya. Dan saat ini kamu menemukan kekuatan di dalam kelembutanmu, dan di saat ini juga kamu mungkin merasa cinta baru akan mulai mendekat, ya. Jadi jangan pernah menutup diri, ya. Dan terakhir, Nine of Cups, ya, simbol kebahagiaan yang datang setelah proses panjang penyembuhan. Kamu akhirnya merasa cukup, bukan karena seseorang yang datang, ya, tapi karena kamu sudah menemukan kedamaian dalam dirimu sendiri. Dan ketika hati sudah penuh cinta, yang datang berikutnya, siapapun itu akan terasa lebih ringan, ya, lebih tenang, ya. Dan kamu mungkin akan lebih jujur, juga tidak akan pernah menggantikan siapapun, ya. Siapa sih yang mau masuk ke dalam seseorang yang masih memiliki hubungan dengan masa lalunya, ya. Jadi untuk kamu yang memilih file nomor 1, pesan semestanya adalah cinta lama mengajarkan kamu arti kehilangan, cinta baru akan mengajarkan kamu arti keberanian. Tapi sebelum memilih, cintailah dirimu dulu, karena disitulah semua cinta bermula. Ya, baik. Sekarang kita mulai lanjut ke file kedua, ya, di mana energi cinta mulai bergerak lebih jelas antara bayangan dan kenyataan. Ya, energinya seperti itu. Kita akan membuka pilihan untuk kamu yang pilih file kedua. Tapi sebelumnya ini Kak Tamara bereskan dulu file pertamanya, ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini adalah pesan untuk kamu yang memilih file kedua ya. Atur posisi yang nyaman dan rileks ya, teman-teman ya. Oke, ini adalah pesan untuk kamu yang memilih file nomor 2. Saat ini mungkin kamu merasa seperti seseorang yang sangat tenang, tetapi dalam hatimu penuh gelombang. Mungkin kamu maksudnya mungkin kamu saat ini tampak baik-baik saja ya, tapi di dalam hati banyak hal yang belum selesai. Sesuatu yang kamu rasakan tapi tidak bisa kamu jelaskan, ya. The moon menandakan ada kabut antara kenyataan dan ilusi, ya. Jadi bisa jadi kamu masih ragu dan tidak tahu arah perasaanmu kemana. Apakah dia yang kamu rindukan adalah orangnya atau hanya kenangannya? Kadang kamu merasa ingin kembali, tapi di saat lain kamu sadar, kamu hanya butuh rasa aman yang dulu pernah kamu temukan di sana, ya. Oke, kemudian kita akan bacakan kartu berikutnya, ya. Kartu ini melambangkan hati yang cukup dewasa, ya, cukup matang, ya, cukup tenang, ya. Seseorang masih menyimpan kedalaman emosional buat kamu yang memiliki perasaan seperti itu, ya. Kamu seseorang yang bisa mencintai dengan tulus ya, tapi seringkali lebih memilih diam daripada menjelaskan perasaanmu. Dalam diam itu, kamu belajar memahami bahwa cinta tidak selalu harus dimiliki, tapi bisa juga dijaga dalam doa dan kenangan yang damai. Dan orang yang kamu cintai nggak pernah tahu benar-benar atau seperti apa perasaanmu, karena mungkin kamu bukan seseorang yang bisa mudah mengekspresikan kata-kata atau berbicara lewat kata-kata, ya. Kemudian kita akan mulai masuk ke kartu berikutnya, ya. Kartu berikutnya memberi sinyal bahwa semesta sedang menawarkan awal baru yang nyata, ya. Ini bukan sekedar hubungan yang sangat manis di awal, ya, tapi peluang untuk membangun sesuatu yang stabil, sehat, dan bertumbuh. Tapi, awal baru ini hanya bisa kamu rasakan kalau kamu berani keluar dari bayang-bayang masa lalu, ya. Dan buat kamu yang mengalami hal seperti ini, ya, coba kamu lihat lagi apa sebenarnya yang kamu inginkan dalam hidup ini, ya, kata Mara Rusmija. Oke, kemudian kartu berikutnya adalah satu yang saat ini kamu rasakan, ya, dorongan energi yang cukup kuat, ya. Mungkin ini ada seseorang dari masa lalu yang mencoba kembali, atau seseorang baru yang datang dengan cara yang tidak terduga.
Dan kehadirannya dia membuat kamu bimbang ya. Jadi kamu bingung antara membuka pintu hati atau menutup rapat-rapat. Ya, seperti itu. Baik, kita masuk ke kartu berikutnya. Saat ini semesta menunjukkan gambaran tentang cinta yang dewasa, mapan, dan bisa jadi berjangka panjang. Cinta ini tidak terburu-buru, tetapi punya arah jelas bagi sebagian diri kamu. Ya, cinta baru ini mungkin lebih stabil, tapi buat sebagian yang lain bisa juga sebagai versi baru dari cinta lama. Hubungan lama yang berkembang ke tahap yang lebih dewasa. Kartu berikutnya adalah Seven of Wands ya. Ini mengingatkan kamu ya bahwa kebahagiaan butuh usaha. Akan ada tantangan mungkin dari dirimu sendiri. Rasa takut mengulang kesalahan, rasa tidak yakin apakah kamu layak bahagia lagi. Tapi semesta juga ingin kamu tahu, kamu sudah cukup untuk menghadapi semuanya. Dan kita akan buka kartu terakhir ya. The Sun bersinar terang di akhir bacaan ini untuk kamu yang memilih pile nomor 2. Tanda bahwa kamu telah melalui banyak kebingungan dan ujian perasaan. Kamu akan sampai pada fase yang lebih jelas ya. Jadi cinta kamu itu akan membawa sesuatu yang menyegarkan atau mungkin perbedaan yang lebih baik lagi. Dan saat ini mungkin kamu juga akan tahu ya, bukan tentang siapa yang datang duluan ya, atau siapa yang paling kamu rindukan. Tapi tentang siapa yang datang dan tetap bertahan bersamamu dengan perasaan yang tulus ya. Jadi buat kamu yang memilih pile nomor 2 ya, jangan terburu-buru memilih. Biarkan hatimu sembuh, biarkan terang datang dengan sendirinya, karena cinta sejati tidak membuatmu ragu. Ia membuatmu tenang ya. Jadi buat kamu yang memilih pile nomor 2, berbahagialah, akan ada hasil akhir yang sesuai dengan harapan kamu. Baik, kita akan mulai masuk ke kartu berikutnya ya, yaitu maksudnya pile berikutnya. Ya, ini pile ketiga ya. Kita akan membacakan kartu pertama ya. Wah, kisah cintamu saat ini terasa seperti roda takdir yang berputar, pelan tapi pasti. Ada momen ya di mana kamu merasa ya ada harapan, ada keyakinan ya, dan mungkin tiba-tiba semesta membawamu turun ke lembah kehilangan dan kebingungan. Tapi percayalah, setiap putaran itu adalah sebuah perjalanan kisah cintamu ya, dan semesta akan mengajarkan kamu makna dari cinta sejati ya. Sebagai file pertama dengan file ketiga dengan kartu pertama ini ya, ini adalah energi perubahan ya. Ada pergeseran yang cukup kuat dalam hidupmu, yang cukup besar ya. Bisa jadi ini adalah seseorang dari masa lalu yang akan kembali, atau justru kamu mulai merasa siap untuk membuka kisah baru. Tapi satu hal yang pasti, apapun yang terjadi saat ini, itu bukan kebetulan ya. Ini adalah semesta yang sedang memutar roda takdirnya, agar kamu bisa berada di waktu yang tepat, bertemu di saat yang tepat, dengan hati yang lebih kuat tentunya ya. Kita akan mulai membacakan kartu kedua ya. Kartu ini juga menunjukkan pelajaran spiritual sebenarnya yang cukup kuat ya. Cinta yang kamu alami bukan sekedar hubungan biasa ya. Ia datang untuk mengajarkan nilai kesetiaan, kesabaran, dan bagaimana mencintai dengan cara yang benar. Mungkin dulu ya kamu mencintai dengan rasa takut kehilangan. Tapi kini semesta ingin kamu mencintai dengan kesadaran. Hubungan yang baik ya, tidak hanya butuh perasaan, tapi juga komitmen, doa, dan arah yang sama atau tujuan yang sama ya. Dan kita akan lihat kartu berikutnya ya, Eight of Pentacles ya. Kartu ini berbicara tentang kamu yang saat ini sedang berusaha untuk memperbaiki diri, sedang dalam proses berbenah diri ya.
Kamu belajar dari kesalahan, membangun kepercayaan diri, dan berusaha agar cinta berikutnya, ya, cinta yang baru, tidak mengulang luka yang sama. Ya, jadi kamu sudah mulai belajar dari kesalahan yang lama, artinya pengalaman ya. Dan saat ini kamu lebih berhati-hati dan juga lebih bijaksana. Kamu mulai memahami bahwa cinta bukan hanya tentang menemukan orang yang tepat, tapi juga menjadi orang yang tepat untuk pasanganmu. Wah, luar biasa ya cara kamu mencintai ya. Dan beruntung sekali pasangan kamu untuk kamu yang versi sekarang ya, versi terbaik dirimu. Kita masuk ke kartu berikutnya ya. Kartu ini menunjukkan saat ini ya, kamu terlihat masih murung ya, mungkin merenung ya, ada rasa jenuh terhadap hubungan yang mungkin itu-itu aja ya. Atau mungkin kamu belum menemukan seseorang yang benar-benar bisa menyentuh hatimu. Dan ada perasaan dalam hati yang mulai bertanya, apakah ada cinta untukku? Apakah ada seseorang untukku? Apakah ada seseorang yang mencintai aku? Apakah dia orang yang tepat untukku? Ya. Dan kartu ini juga bilang ya, cinta datang saat kita berhenti mencarinya. Jangan menutup hati hanya karena belum ada yang datang sesuai ekspektasimu. Semesta sedang menyiapkan sesuatu yang lebih selaras dengan jiwamu. Jadi harus ekstra sabar ya dalam penemuan atau dalam menemukan ya pasangan yang cocok untuk kamu. Kartu berikutnya ya, ini tentang kamu yang saat ini masih merasakan luka batin ya, ada perasaan ya kecewa yang masih tertinggal dalam bagian dirimu. Dan kamu ngerasa bahwa saat ini kamu masih memiliki luka dan ini mungkin membuat kamu menutup diri. Bukan karena kamu tidak mau mencintai lagi, tapi karena kamu takut kembali merasa kehilangan. Dan semesta ingin kamu tahu ya, bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Kadang memang kesepian hadir hanya untuk mengajarkan kamu cara mencintai diri sendiri yang lebih dalam. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk kamu berdialog dengan dirimu sendiri, ya. Seperti itu. Kartu berikutnya adalah kartu Justice ya. Ini kartu yang muncul untuk membawa keseimbangan. Waktunya untuk berbicara dengan jujur. Apakah cinta lama itu masih layak diperjuangkan? Atau sudah waktunya kamu memberi ruang bagi cinta baru? Kartu ini juga bicara soal karma yang akan selesai, ya. Dan jika kamu pernah terluka, kini saatnya semesta menyeimbangkan segalanya. Kamu akan menerima cinta yang lebih baik, lebih adil, karena kamu sudah belajar untuk mencintai dengan cara yang lebih bijaksana dan versi terbaikmu, ya. Terakhir adalah Oke, ini adalah Three of Cup ya, sekaligus kartu terakhir untuk menutup bacaan bagi kamu yang memilih pile ketiga atau pile terakhir. Dengan energi bahagia dan lega ya. Ini tanda penyembuhan dan kebebasan emosional. Jadi bisa jadi kamu sudah menemukan rasa kembali bahagia dalam hidup, terutama tentang cinta, lebih santai ya. Dan entah dengan orang baru atau dengan versi baru dari cinta lama yang telah sama-sama belajar, hubungan berikutnya akan terasa lebih menyenangkan. Tidak terbebani oleh masa lalu, karena kamu sudah melewati proses penyadaran yang cukup panjang ya. Dan pesan semesta untuk kamu yang memilih pal ketiga adalah cinta sejati ya tidak datang untuk mengisi kekosongan, tetapi untuk berbagi banyak hal baik dan juga kelimpahan dalam hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kamu dan dia ya. Saat kamu sudah berdamai dengan masa lalu, semesta akan mempertemukanmu dengan seseorang yang mencintaimu bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu tulus ya. Baik sahabat Tamala, dari ketiga file tadi, semoga kamu menemukan pesan yang selaras dengan hatimu. Dan perlu diingat ya, cinta tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk sampai kamu siap menerimanya dalam versi terbaiknya. Dan dengan demikian, Kak Tamala mengucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe
dan mengaktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan setiap kali Kak Tamala update video ataupun juga live. Sampai jumpa di ruang energi berikutnya ya. Dan Kak Tamala juga menginformasikan buat kamu yang pengen punya pertanyaan atau berbicara langsung dengan Kak Tamala bisa join live-nya ya setiap malam dan itu free ya. Dan buat kamu yang pengen ngerasa aku butuh private trading atau personal reading aja Kak, oke, silakan langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Dan sampai ketemu lagi di tradingan selanjutnya. Aku Tamala, tarot trader kesayangan kamu. Sampai jumpa.